Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari SMK Telkom Sidoarjo, yaitu ada Ibu Eka, Ibu Verina, dan Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bapak dan Ibu bisa disapa dulu Pak, Bu, Tribuners yang ada di rumah. Hai Tribuners. Sehat ya Pak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, nanti kita bersama SMK Telkom Sidoarjo ini akan membahas tentang banyak hal, mulai dari bagaimana sistem pembelajaran di SMK Telkom Sidoarjo ini dan perannya dalam membentuk siswa yang cakap teknologi, dan masih banyak lagi yang perlu kita kulik. Nah, memasuki pertanyaan pertama nih Pak, Bu. Saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana sih sejarah berdirinya SMK Telkom Sidoarjo ini. Oke, saya bantu jawab ya Mbak ya. SMK Telkom Sidoarjo ini dibilang SMK yang paling muda di antara seluruh sekolah yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi di tahun 2018 kami mulai berdiri, waktu itu masih ada 2 kelas dengan jurusan teknik jaringan akses telekomunikasi. Nah setelah itu nambah lagi nih siswanya, ada sampai 5 kelas, terus 7 kelas, sampai kemudian di 8 kelas hari ini itu kita ada sekitar 720-an lah. 720 siswa ya, berarti. Dengan 2 kompetensi kalian yang tadi teknik jaringan akses, di 2 tahun ini kita sudah mengembangkan ke sistem informasi jaringan dan aplikasi itu untuk sekolah yang lama pendidikannya 4 tahun, seperti itu. Berarti lama pendidikannya 4 tahun ya Bu? Kalau yang teknik jaringan akses itu cuma 3 tahun, yang fokus di telekomunikasi, kemudian yang sistem informasi jaringan dan aplikasi itu fokusnya ke programming. Terus tadi kan ada perbedaan masa pendidikan ya Bu ya. Kira-kira apa aja Bu perbedaannya? Kalau masa pendidikan itu untuk rumpun yang TJAT itu di lama PKL-nya. Di lama PKL-nya itu sekitar 6 bulan maksimal. Kemudian kalau yang untuk jurusan SIJA yang sistem informatika itu tadi lama pendidikannya PKL-nya adalah 1 tahun. Oh 1 tahun itu ya Bu ya. Betul, di industrinya. Berarti langsung terjun langsung ya Bu ya ke lapangan, gak hanya teori aja ya Bu ya. Berarti dua-duanya terjun langsung ya. Berarti SMK Telkom Sidoarjo ini telah bekerja sama dengan berbagai macam mitra jadinya ya Bu ya, untuk PKL ini. Iya. Dan kalau untuk jurusan TJAT itu kami itu sebenarnya sekolah yang memang konsen di digital. Jadi digital itu nggak cuman masalah telekomunikasinya aja. Di jurusan TJAT itu kami menambahkan program unggulan yang dikenal sebagai digital talent program. Jadi kami memberikan wadah buat anak-anak supaya milih, nggak cuma dunia telekomunikasi aja yang dia punya. Jadi kita punya hustler, hacker, hipster, kemudian IoT, cloud computing, desain grafis ya. Desain grafis juga ada. Cyber security, sistem administrator. Jadi hampir semua bidang di digital itu kita berikan di kelas 11 dengan program unggulan tersebut, di mana pengajarnya itu nggak hanya dari kami, tapi kami juga manggil dari industri. Oke, dari industri langsung ya Bu. Betul, mereka punya konsen di dunianya masing-masing. Jadi kalau di bisnis digital, kita gabungnya sama hustler, kemudian gabung dengan industri-industri yang memang kompetensinya di situ. Seperti itu. Dan kalau SMK Telkom Sidoarjo sendiri didirikan tahun berapa Ibu? 2018. 2018 telah memiliki banyak siswa, banyak peminatnya ya Bu ya. Iya, sekarang di angkatan ke-7 yang angkatan ke-7 ya, ini, betul. 2024. Dan kalau misalkan dari semua jurusan yang ada ya Bu ya, kira-kira mana sih yang menjadi peminat dari masyarakat itu sendiri? Dua-duanya memang fokusnya berbeda Mbak. Jadi kalau yang pendidikan yang 4 tahun itu memang kita saring untuk grade
masuknya itu lebih tinggi karena fokusnya ini anak dipersiapkan untuk bekerja. Langsung bekerja Iya, ya Bu betul. ya. Jadi kalau untuk yang jurusan, dan kami hanya membuka 2 kelas untuk yang jurusan Sijanya ini. Tapi kalau untuk jurusan TJAT, saya rasa dengan bekal digital yang kami coba ramu seperti itu, ya akan menjadi daya tarik tersendiri. Akan menjadi daya tarik tersendiri Iya, ya Bu betul. ya. Oke, dan kalau misalkan di SMK Telkom Sidoarjo ini apakah disediakan asrama Ibu bagi siswa yang berada di luar daerah yang ingin bersekolah di SMK Telkom Sidoarjo? Iya. Kalau memang komposisi di awal kami banyak yang di luar Sidoarjo, tetapi semakin dari tahun ke Iya. tahun itu rata-rata lebih banyak SMK jumlah siswanya itu yang dari internal Sidoarjo. Internal ya Bu ya. Iya, tapi kami tidak ada asrama memang Mbak, tapi kami punya yang namanya paguyuban kosan. Paguyuban kosan berarti itu Jadi menaungi beberapa kos yang ada di sekitar wilayah kami yang dekat dengan kami. Jadi kami undang mereka yang punya kos, terus ya kita nitip-nitip lah seperti itu, dan Bekerja kemudian sama bekerja gitu ya, Bu, sama ya? ya. Bekerja samanya itu dalam hal tolong pantau anak kami seperti itu. Tapi kalau untuk secara finansial dan lain sebagainya nggak ada. Jadi yang kos di situ berapa orang, kos perempuan, dan bagaimana peraturannya, terus habis itu fasilitasnya apa. Biasanya kami komunikasikan di grup siswa, orang tua siswa. Ini kalau misalnya butuh kosan, lokasinya di sini, fasilitasnya ini, harganya ini gitu kita sampaikan. Tapi kalau untuk program asrama, Bismillah di 2 tahun ke depan, tetapi kami tidak menjanjikan apa-apa. Kalau ada prospek untuk pembangunan, ya pasti akan kami berarti masih fasilitasi. ada rencana ke depan ya Bu ya, 2 Betul, tahun ke depan ya. untuk membangun asrama bagi siswa yang berada di luar daerah. Betul, iya. Oke, dan kita lanjut ke Pak Adam. Siap. Pak Adam, ini kan tadi Bu Eka menjelaskan kalau misalkan kita bersekolah SMK, sekolah menengah kejuruan itu dipersiapkan untuk langsung bekerja ya Pak ya. Iya. Lantas prospek kerja masing-masing jurusan itu untuk kedepannya seperti apa Pak kira-kira? Oke, untuk prospeknya banyak sih, karena selain kita terdapat jurusan TJAT dan Sija tadi, kita ada program unggulan tadi yang bernama Digital Talent Program, sehingga prospeknya banyak, baik itu sebagai programmer, kemudian sebagai desain UI UX, aplikasi, desain website dan sebagainya. Kemudian ada pemasaran juga, pemasaran digital. dan Kalau sebagainya. bisnis digital ada gak sih Pak? Di Hustler. Iya, ada. di Jadi Hustler. memang beragam, karena kami juga mewadahi semua bakat minat dari anak-anak itu. Jadi tidak terbatas dengan jurusannya saja telekomunikasi sistem informasi, tapi dengan program 9 tadi itu peluang kerjanya semakin besar. Semakin besar. Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan di tengah jalan ini kan kayak jurusan ini kan minat dari siswa itu sendiri ya Bu ya. Kira-kira ada gak sih Bu siswa atau siswi yang di tengah jalan tuh pengen pindah jurusan? Apakah bisa? Nggak bisa, Nggak karena bisa. kalau dari kurikulumnya kan berbeda dua-duanya ini. Tapi itu tadi di kelas 10 kita kenalkan dulu nih yang 9 program unggulan kami. Mereka boleh trial. Program ini runningnya di kelas 11. Jadi kalau misalkan mereka sudah mencoba 9 program ini, mana yang lebih cocok buat mereka, seperti itu. Nah, kalau untuk bekerjanya pun di tempat PKL-nya pun kami sesuaikan sih Mbak. Jadi kalau misalnya memang dia hustler, ya kita sesuaikan cari perusahaan yang menerima yang hustler. Nah, kalau di SMK itu kan trennya adalah BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Nah, kalau si anak ini memang fokusnya di bekerja, ya nanti kita arahkan ke bekerjanya adalah di bidang yang sesuai dengan program keunggulan tadi, seperti itu. Jadi fokus gitu. Fokus satu Fokus tujuan kemana, ya Bu iya, ya. benar. Oke, ini kalau SMK Telkom Sidoarjo ini masuk ke dalam BUMN ya Pak Bu? Yayasan Pendidikan Yayasan Telkom. Pendidikan Telkom Group istilahnya, Iya, masuk betul. Telkom Group. Iya. Berarti masih masuk BUMN ya Bu ya? Kalau gimana? dibilang BUMN itu kan kita non afiliasi ya Mbak. Kalau yayasan itu tidak boleh yang mencari untung kan Iya. ya. Tapi kami masih dalam bentuk Telkom Group tapi yang non affiliate seperti itu. Nah, tapi ini kan juga masuk ke dalam Telkom Group. Apakah nanti ketika siswa dan siswi ini lulus dan ketika ingin memilih perguruan tinggi, apakah ada kemudahan untuk jalur khusus agar diterima bekerja di BUMN atau berkuliah di perusahaan milik Telkom itu sendiri? Coba Miss Wei. Kalau yang seperti itu ya Bu ya,
program tersebut kami memang mendapat kemudahan untuk kerjasama karena kita punya jaringannya ya, kenal Oke, dengan di kampus iya, tadi. di kampus tapi seperti itu. Tapi kemudian apakah nanti anak itu akan kita jamin masuk untuk bekerja di sana, tentu melalui tahap seleksi seperti itu. Berarti Kalau, ada seleksinya juga ya, Bu, betul. ya? Sekarang itu BUMN itu syaratnya harus S1, Mbak. Betul. S1. Iya, jadi nggak bisa kalau yang SMK itu langsung nanti bisanya di subkonnya. Kalau untuk kuliahnya mungkin Bu, ke Oh, kuliah iya. kan ada sekarang SMK kuliah Teliu. Telkom, Oh, iya. ada. Telkom Kalau itu University. ada. Betul, Itu kalau ada. betul. Jadi kalau untuk kuliah di Telkom University baik yang di Bandung kemudian Surabaya, ya. itu ada jalannya. Biasanya ada beasiswa bernama OPES itu. Jadi ada 10 besar di satu angkatan itu biasanya diambil dan mendapatkan beasiswa untuk masuk perguruan tinggi dari Telkom Group tadi. Baik pokoknya Telkom University itulah. Jadi 10 besar diambil, ada dapat beasiswa. Seperti Beasiswa itu berarti ada syarat-syarat nilai khusus juga ya Iya. Pak ya. Kira-kira nilainya berapa? Biasanya sih IPK 3 koma dan itu tidak boleh turun dari situ. Nah kalau nanti ada penurunan nilai itu biasanya ada teguran atau sanksinya seperti itu. Oke, dan kalau misalkan anak-anak yang ingin bersekolah di SMK Telkom Sidoarjo ini ya Pak Bu, apakah ada beasiswa yang ditawarkan gitu? Dan ini kan SMK ini kan kayak berbasis komputer gitu, apakah harus memiliki laptop gitu siswanya untuk bersekolah di SMK Telkom Sidoarjo? Oke, untuk beasiswa biasanya dari Telkom itu ada beberapa dalam 1 tahun. Ada beasiswa Sakatel, ada beasiswa Trengginas, ada 2 lagi, saya lupa namanya. Pokoknya itu beasiswa untuk anak-anak yang bersekolah di Telkom School yang kategorinya adalah dia berprestasi, aktif organisasi atau TAFIDS. Dan ada juga beasiswa yang bagi anak yang kurang mampu. Jadi ada kategori itu, nanti di tim kesiswaan akan mengelola dan siapa-siapa yang berhak menerima itu akan diajukan namanya. Seperti itu. Untuk laptop sendiri, iya harus ya. harus Harus, karena wajib. digital. Semuanya Iya. iya, semuanya Karena bayar. pembelajarannya berbasis Pembelajaran. digital, jadi ya wajib punya laptop. Wajib Seperti memiliki laptop berarti Iya. yang ingin belajar di SMK Telkom Sidoarjo itu sendiri ya Pak Bu. Dan apa peran SMK Telkom Sidoarjo ini dalam menciptakan siswa yang adaptif terhadap teknologi dan kecakapan dalam TIK? Ya, untuk perannya ya kami mengenalkan berbagai skill digital. Jadi kebutuhan zaman ini kan kita petakan, kemudian akhirnya kita menemukan solusi bahwa anak-anak harus punya skill ini. Nah sehingga di kelas 1 kami punya learning journey. Jadi kelas 1 itu anak-anak semua akan diberikan pelajaran terkait dengan dasar programming. Berarti dasar-dasar dulu ya Pak ya. Iya, Nah, misalkan dasar-dasar. orang yang anak-anak nih yang mau masuk kelas 1 tapi belum punya dasar programming, apakah diajarkan Iya, dari iya. awal? Diajarkan. Jadi meskipun di SMP belum tahu apapun tentang programming, nah masuk SMK Telkom itu pasti diajarkan dasar programmingnya. Nah kemudian nanti di kelas 2 itu ada program DTP, kemudian di kelas 12 atau kelas 3 itu nanti magang. Ya nantinya pengembangan learning journey ini akhirnya masuk ke anak-anak. Di samping dengan keunggulan IT, anak-anak juga diberi dengan pendidikan karakter. Jadi di SMK Telkom Sidoarjo itu tidak luput dengan pendidikan karakter. Nah, dari kami masuk 6:30 itu sudah anak-anak bersiap untuk pembiasaan pagi, mulai dari sholat duha, kemudian untuk yang beragama Kristen dan Katolik itu ada doa pagi bersama, sampai nanti pulang juga seenggaknya anak-anak itu juga sudah sholat asar. Kayak gitu. Jadi kami kawal agar selain membangun kecerdasan untuk teknologi, karakternya juga diimbangi seperti Oke, itu. luar biasa dari SMK Telkom Sidoarjo ini. Dan kalau ngomong-ngomong, kalau kita membahas prestasi nih ya Pak Iya. Bu, seperti apa sih prestasi yang telah diraih oleh siswa dan siswi SMK Telkom di tahun 2024 ini atau 2023? Oh iya, kalau di 2024 itu Mbak, yang paling baru itu kita berhasil menjuarai juara 1 untuk yang LKS di tingkat kabupaten. Jadi 55 anak kita di cyber security, di
artificial intelligence, itu kita berhasil semuanya menjuarai juara 1, lalu menjadi wakil dari Kabupaten Sidoarjo untuk bertanding di level provinsi seperti itu. Tapi ternyata anak-anak kami ini unik, Mbak. Jadi nggak cuma akademiknya, nggak cuma ngerti dan paham tentang cabling, cloud computing, system administration, kemudian cloud computing tadi, tapi ternyata anak-anak kami punya prestasi di bidang non akademik. Seperti Salah apa, Ibu? satu contohnya adalah yang unik nih, Mbak. Iya. Juara 1 speed 10 km sepatu roda. Olahraga ya Bu ya, Iya. di bidang olahraga. Itu di mana coba? Di- Di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia kan gitu ya juara satunya. Jadi ini ada satu siswa kami yang memang unik. Dia tidak hanya juga menjuarai sepatu roda tapi juga speed sprint gitu ya. Jadi itu anak kami keunikannya. Selain itu juga yang terbaru ini baru saja menjuarai juara 1 cabang olahraga renang di O2SN. Jadi nanti menjadi perwakilan dari Kabupaten Sidoarjo sendiri ke level provinsi seperti itu. Wow, luar biasa prestasi. Jadi unik Iya. memang anak-anak kami. Makanya dari itu sekolah memfasilitasi agar anak-anak tidak hanya ya anak-anak jago digital biasanya yang kelihatannya main depan laptop gitu ya. Tapi ternyata mereka juga anak-anak yang aktif seperti Yang itu. aktif banget Iya, ya, Bu, aktifnya ya. aktif banget sampai juara 1 ke Malaysia lagi. Ya ini sungguh membanggakan Iya. bagi pihak-pihak Iya, sekolah speechless juga juga. ya Bu ya. Betul, Berarti betul. SMK Telkom Sidoarjo itu gak hanya berprestasi di bidang akademiknya aja loh Tribunas, Betul. melainkan non akademik dan guru-gurunya ini juga sangat mendukung ya Bu ya, Betul bakat-bakat banget, dari betul. siswi SMK Telkom Sidoarjo ini. Dan kalau kita membahas tentang implementasi Merdeka Belajar Ibu, bagaimana sih sistem implementasi Merdeka Belajar di SMK Telkom Sidoarjo ini? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau implementasi Merdeka Belajar memang kami sudah implementasikan dari awal sebelum adanya Merdeka Belajar. Iya. Salah satu contohnya adalah dengan pemilihan kelas digital talent program itu. Jadi mereka dengan pilihan mereka sendiri, dengan kemauan mereka sendiri, mereka itu prefernya ke yang mana, mau ke yang cloud computing lah, mau ke yang kelas IoT misalnya gitu. Jadi mereka sendiri bebas untuk memilih, itu salah satunya. Kemudian kalau mau inline sama pemerintah, kita juga telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian kita juga mengikuti dan mengimplementasikan P5 itu di sekolah seperti itu. Sama satu lagi pembelajaran berdiferensiasi itu sudah diterapkan sama semua guru-guru di SMK Telkom Sidoarjo. Salah satu contohnya tadi ketika masuk itu kan anak-anak berbeda ya Mbak ya pemahamannya tentang IT lah gitu. Jadi nanti akan digolongkan bagaimana anak-anak ini supaya tetap nanti ke kelas naik kelas itu mereka bisa memahami hal yang sama seperti itu. Seperti itu, Mbak. Seperti itu ya Bu ya. Mau nambahin itu kalau Iya, Ibu. misalnya kalau berdasarkan jurusan itu kan telekomunikasi ya Mbak ya. Kalau zaman sekarang itu kalau untuk di level SMK kayaknya kurang diminati. Dalam artian Iya. siapa sih yang mau cabling, yang mau narik-narik kabel, naik tower, masang satelit, apalagi kalau perempuan-perempuan. Iya, betul. Nah, Tapi itu- ada perempuannya Ibu. Iya, perempuannya ada sekitar 30%-an lah itu 30%. Iya, selalu seperti itu. Jadi ya itu oke lah kita ngikutin Merdeka Belajar ini dari kurikulum dari pemerintah tetap kita jalankan, tetapi kita kasih tambahan yang tadi digital talent program itu memang baru ada di sekolah kami. Jadi anak-anak itu bebas, terserah kamu coba dulu semuanya mana yang kalian suka, karena berdasarkan minat itu kita ngembanginnya lebih cepat. Kita bisa dapat hasilnya lebih cepat daripada kalau ya Dipaksa ya, Bu, ya? telekomunikasi Iya. fokusnya cabling dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang ya panas Bu, ngapain Iya, juga betul. itu. Nah seperti itu, jadi kita kuatkan di digital talent program. Oke, berarti SMK Telkom ini benar-benar mendukung minat dan bakat dari siswa itu sendiri ya Bu. Biarkan siswa itu memilih sesuai minat yang mereka inginkan, agar mereka tuh belajarnya menjadi semangat. Nah, betul. Iya, dan bagaimana sih cara guru SMK Telkom Sidoarjo ini membangun kedekatan emosional dan hubungan yang baik bagi para siswa itu sendiri? Baik, kalau tentang hubungan emosional ini kebetulan keunggulan kita juga salah satunya adalah SDM kita masih muda-muda. Tenaga pengajarnya Iya, juga tenaga pengajarnya masih gaul abis gitu. masih Mbak. masih Iya. fresh gitu ya Mbak ya. Iya. Ibu ya. Iya. Jadi
apa ya, istilah-istilah yang mereka pakai masih sangat segar gitu di kami gitu ya. Salah satunya juga kalau untuk aplikasiannya yang real di lapangan itu adalah kami selalu mengikuti program anak-anak. Salah satu contohnya misalnya kepanitiaan seperti itu. Kami libatkan anak-anak, kami juga terlibat di kegiatan anak-anak. Disnatalis itu kan sebenarnya adalah acara pesta gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Yang mana otak-otaknya itu adalah otaknya anak-anak lah gitu ya. Tapi Idenya tetap, dari anak-anak gitu. Betul, mereka itu kalau kita melihatnya mereka sebagai mungkin yang masih muda seperti itu kan, ternyata justru ide-ide fresh itu dari mereka, konten-konten fresh itu dari mereka kan, seperti itu. Apalagi sekarang musimnya content creators gitu ya Bu ya. Pasti iya, siswa seneng-seneng gitu ngedit-ngedit betul, video seperti betul. itu. Kadang aja saya nanya ide konten gitu kan, yang ada FYP di handphone kamu apa gitu. Jadi begitu, supaya juga mereka misalnya butuh ide apa, itu bisa kita arahkan seperti itu. Jadi kita terlibat di kegiatan mereka, mereka pun kita libatkan ke kegiatan kita seperti itu, Mbak, Oke. untuk membangun Kedekatan Iya, satu dengan betul. lainnya. Itu kan ngefek ke kita pembelajaran di kelas juga ya Mbak ya. Kalau misalnya anak-anak ngerasa terlalu jauh jaraknya sama kita, itu kayak agak sungkan nanya seperti itu. Tapi kalau di kelas kan kita atmosfernya adalah Iya, diskusi. benar-benar. Dan seperti kalau itu. misalkan siswa itu kalau ke guru yang masih muda tuh lebih cepat akrab gitu Nah, dibandingkan gitu. dengan guru yang sudah ya tua Iya. gitu. Senior ya. Itu ilmunya udah banyak Iya. sebenarnya itu. Kayak lebih sungkan gitu. Kalau Iya. misalkan ke guru yang lebih muda kayak siswa tuh seneng gitu. Betul. Oke, dan ini kan eranya teknologi ya Pak, Ibu. Dan saat ini banyak sekali siswa itu terjerumus ke hal-hal yang negatif. Apalagi masa-masa menjadi siswa itu adalah masa mereka itu sedang mencari jati dirinya mereka masing-masing. Lantas bagaimana cara guru SMK Telkom Sidoarjo ini membangun karakter yang baik untuk siswa ke depannya? Betul. Agak miris ya Mbak ya, sebenarnya di era yang dimana kita itu serba cepat dapat informasi Iya. gitu ya. Tapi kayak itu tuh kayak dua mata pisau ya. Di satu sisi itu bantu kita, di sisi lain kalau kita nggak bijak bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Nah, tindakan preventif dari sekolah itu adalah kami sudah mendesain ada yang namanya core value karakter kita, yaitu adalah tangguh, berakhlak, berwawasan digital. Jadi anak-anak itu tidak hanya berwawasan digital yang mereka Iya. kuasai tadi, digital talent program 9 yang mereka bisa pilih, tapi juga mereka itu harus jadi generasi penerus yang tangguh. Salah satu perwujudannya adalah dengan kalau Jumat itu kita ada kegiatan leadership, pramuka itu kita wajib, nggak ada yang boleh meninggalkan pramuka, harus bisa PBB, harus ngerti ini apa namanya dasar dharma pramuka 1 sampai 10 itu apa, harus ngerti gitu ya. Jadi seperti itu untuk karakter tangguhnya. Lalu untuk yang berakhlaknya, maka kami jadi kalau di sekolah kami itu pembiasaan pagi seperti yang tadi disampaikan sama Pak Adam, sekolah dimulai dengan pembiasaan pagi. Tujuannya adalah untuk membekali anak-anak itu mempersiapkan diri mereka untuk belajar sebelum masuk ilmu dunianya, ilmu batin akhiratnya Batin. dulu. Akhirnya Kita siapkan ditanamkan. dulu, iya. Kita siapkan dulu. Tapi itu tidak hanya wajib bagi siswanya, Iya, oke. tapi juga gurunya harus mendampingi. Misalnya yang ngajar yang terjadwal untuk pembiasaan pagi adalah kelas 11. Maka guru-guru yang mengajar di kelas 11 saat itu harus mendampingi juga itu ke sholat. Itu bergantian, jadi ada Berjamaah yang, berarti? Iya, betul. Iya. Berarti Sholat tiap kelas duha. itu gantian Kalau berarti. duha jamaah sih nggak mungkin ya duha gitu aja Iya, bareng, tapi duha. kita semuanya ada di situ. Ada di Iya, situ. betul. Harus dampingi. Gurunya ikut mendampingi. Selain itu kan untuk yang muslim. Nah, iya. untuk yang Non-muslim. Kristen, Katolik, itu mereka ada kegiatan juga. Mereka Didampingi beribadah guru bersama. masing-masing Iya, juga. guru agama. Ini guru agama. agamanya pendeta juga. Oh, pendeta iya, juga kebetulan langsung. memang pendeta. Jadi langsung diawasi seperti itu. Itu untuk kegiatan berakhlaknya, untuk mempersiapkan anak-anak menjadi generasi penerus yang tidak hanya berwawasan digital, tapi juga mereka itu menjadi insan yang tangguh dan juga berakhlak seperti itu. Nanti bisa cek di Instagram kita kok Iya, Mbak, semua betul. kegiatan Semua pagi, kegiatan di kebiasaan SMK tuh Telkom semuanya itu ada ya, Ibu, Iya, ya? terdokumentasi. Terdokumentasi. Jejak Nah, untuk digitalnya ada. ya bagaimana sih caranya kalau misalnya Tribuners yang ada di rumah tertarik mendaftar menjadi siswa SMK Telkom Sidoarjo ini seperti apa? Pak Daftarnya kita melalui jalur online ya, jadi melalui website kami, website PPDB. Ini Iya. HP-nya siapa ya, Pak? Ya, HP saya kan. Oh iya, di silent aja, Pak. Ini panggilan apa ini 130 ini?
Ya 30 panggilan sholat ya. Belum juga asar, belum juga dulu. Ini dada-derinya sama kayak saya nih soalnya. Ini HP siapa gitu. Kita lanjut Pak, langsung dijawab aja. Jadi cara untuk mendaftar di SMK Telkom Sidoarjo, kita kunjungi website PPDB SMK Telkom Sidoarjo, klik daftar sekarang. Di situ ada formnya, kemudian mengisi data diri, dan persyaratannya simple, cuma butuh kartu pelajar atau surat keterangan aktif dari sekolah, dan wajib kelas 9. Ada kelas 8 juga yang mendaftar. Yang mendaftar, saking pengen tahu Iya. si tes masuk. Oh, di sudah SMK daftar Telkom. duluan, Iya. takut Kemarin itu memang ada ini ya, maksudnya ya sudah, nanti kartu tanda pelajarnya bisa menyusul gitu loh kan. Nanti pas waktu pelaksanaan tes saja nggak apa-apa, kita kasih kemudahan lah gitu Mbak. Nggak taunya setelah kita klarifikasi loh, ini anak masih kelas 8, masih 1 tahun Sudah lagi, bersemangat untuk sudah bersekolah di bersemangat, SMK iya. Telkom Sidoarjo ini ya Bu ya. Oke. Jadi pendaftarannya ini mudah sekali ya Bu ya, untuk Tribuners yang ada di rumah yang ingin mendaftar di SMK Telkom Sidoarjo, segera mendaftar ya Bu ya. Pembukanya kapan Ibu? Sudah bulan September 2023 Sampai? Nanti sampai Juli. bulan Juni. Juni, ya. bulan depan berarti? Iya, bulan Tanggal? depan tanggal 22 itu, tapi nanti kita masih membuka peluang sih Mbak. Jadi untuk menggenapkan biasanya, terus habis itu untuk melihat bibit-bibit lagi Unggul untuk ya, Bu, yang ya. biasanya itu yang spesial itu datangnya di akhir. Yang spesial. Kalau ini ada program kayak beasiswa prestasi siswa gitu gak sih Bu? Sejauh ini ada program Pendaftar- beasiswa lewat kalau pendaftarannya. kalau sudah diterima di sekolah kami baru diberikan beasiswa. Tapi kalau masih jadi calon pendaftar ini tidak ada. Oh tidak ada, Iya, oke. betul. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Bapak Ibu kepada Tribuners yang ada di rumah? Kalau saya sih jangan Perwakilan ragu aja. ini. Oh, jangan ragu, Iya, oke. jangan ragu untuk datang. Let's join with us gitu ya. Oke, untuk Bu Verina sendiri? SMK Telkom Sidoarjo adalah pilihan yang tepat kalau mau masuk ke sekolah IT yang mengikuti zaman gitu. Oke. Pak Adam? Ya, segera daftar. Kita belajar bersama di sana. Iya, betul Oke. sekali. Ada jargonnya gak sih? SMK? Iya, semangat pagi ya. Tangguh Oh kalah. iya, yang mana nih? Mau yang mana? Semangat Kita pagi punya dulu. banyak soalnya. Kita punya banyak. Semangat pagi dulu, habis itu tangguh beralak. Oke. SMK Telkom Sidoarjo. Oh, bukan itu sih. Oh gitu. Bapak yang kemarin. Ya. Ya kita punya tagline ya, kita ajarin mereka nih. Ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, pokoknya kita selalu Iya. semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Enggak, oh betul. Oh, ya. Bapak atau saya. Ya, semangat pagi. Pagi. SMK Telkom Sidoarjo. Tangguh, berakhlak, berwawasan digital. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka, Bu Verina dan Pak Adam atas waktunya dan kesempatan telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini. Dan terima kasih Tribuners yang ada di rumah. Sampai jumpa kembali. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.